gereja kita, saudaraku, sebagai orang yang percaya, memiliki satu kebanggaan yang tidak bisa Anda bandingkan dengan kebanggaan apapun. Karena saya dan saudara bukan hanya ikut terlibat dalam ritual-ritual keagamaan. Karena agama nggak pernah menyelamatkan siapapun. Tapi saya dan saudara percaya menyembah mengikuti Tuhan Allah yang hidup. Saudara, tahun lalu saya ingat betul dalam khotbah sekalipun dalam bentuk rekaman saya menyampaikan kebangkitan menjadi pembeda. Perayaan Paskah menjadi pembeda iman kita dari yang lain. Natal semua orang merayakan kelahiran, saudaraku. Semua orang karena semua orang lahir. Jumat Agung, semua orang merayakan apa? Mengingat kematian. Tapi satu-satunya yang merayakan kebangkitan adalah iman kita. Maka semestinya kita menjadikan momen Paskah itu momen yang besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya perayaannya, bukan hanya ucapannya, tapi betul-betul maknanya dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, selama beberapa minggu kita berbicara tentang damai sejahtera. Mulai dari saudaraku kita berbicara tentang, saya katakan beberapa hari rangkaian passion maksud saya. Kita berbicara tentang damai sejahtera. Karena bulan Maret kita berbicara temanya ketaatan. Tapi passion kemarin kita berbicara tentang damai sejahtera. Mulai dari berbicara tentang damai sejahtera palsu yang ditawarkan oleh dunia yang umumnya saya dan saudara tertipu dan larut di dalamnya. Dan merasa saya sudah memiliki damai sejahtera. Padahal itu palsu. Sampai kepada saudaraku tawaran-tawaran yang sering kali sampai kepada saya dan saudara. Jalan pintas. Karena nyaris semua orang pingin jalan pintas. Gak ada yang pingin pendek. Kalau bisa semua cepat. Cepat. Satu yang pingin lama. Hidup di dunia. Kalau bisa selamanya yang enak hidupnya. Tapi semua pengen pendek. Cepat kalau bisa cepat. Ya, kalau bisa cepat, jalan pintas. Dan ini sering dipakai juga untuk menggoda saya dan saudara. Sampai kepada saudara-saudaraku satu contoh teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Bagaimana Tuhan mengajarkan semestinya saya dan saudara hidup dan membuat satu keputusan. Untuk mengikuti kehendak Allah, itulah kunci damai sejahtera. Dan hari ini sebenarnya saudaraku menjadi puncak. Karena ketika kita Jumat Agung berbicara tentang salib yang memperdamaikan. Saudaraku, Sabtu Sunyi semestinya menjadi Sabtu yang penuh dengan pertanyaan. Sabtu yang penuh dengan penyesalan. Sabtu yang penuh dengan apa ya istilahnya? Kegalauan, ya, karena Jumat kematian Kristus kemudian dikubur. Suasana satu hari itu suasana yang betul gelap gulita. Tapi justru saudaraku, suasana yang paling panjang itu semestinya suasana Sabtu Sunyi itu. Ya, saudara, saya terus terang ya, saya orang yang tidak begitu mengikuti yang tradisi-tradisi seperti itu sebetulnya. Saya orangnya, ya, bukan saya tidak menghargai. Saya selama ini saya tidak mengikuti itu. Tapi ketika sampai di sini, saya diingatkan dengan momen itu. Maka dalam perenungan saya muncul, saudara, pikiran saya, semestinya Sabtu Sunyi itu Sabtu yang penting saya dan saudara ingat. Dan masa kegelapan itu justru masa yang paling panjang. Karena masa penuh ketidakpastian.
Saudara, hari ini saudaraku, kita berbicara tentang kebangkitan. Saudara, hari ini kita ada di sini pasti, bukan? Saya dan saudara merayakan kebangkitan, pasti, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Kita merayakan kebangkitan. Saudara mau orang gak percaya, gak ada ngaruhnya. Orang Yesus bangkit kok. Ya, kebangkitan Kristus gak ditentukan orang percaya atau tidak. Gak penting orang percaya atau tidak itu. Yang penting Yesus bangkit. Nah tapi saudaraku, pada masa itu 2000 tahun yang lalu, kalau kita mau mengingat momen itu, enggak seperti hari ini. Justru tadi saya katakan hari Sabtu itu begitu mereka gelisah, mereka begitu penuh dengan kegalauan, gelap, enggak tahulah pokoknya. Tapi pagi ini, hari pertama, nah saudara, ini menjadi satu juga mungkin pola berpikir kita ya. Kalau kita kan hitung hari pertama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hitung hari kan ya. Ya kalau di sana orang kalender orang Yahudi kan hari pertama itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mulai dari di hari Minggu, hari pertama, saudaraku. Maka nanti kalau hitung-hitungan bulan juga hampir sama itu. Maka kadang kerangka kita berpikir tentang kalender Yahudi tapi pikirnya Indonesia ya nggak nyampe. Maka sering orang salah paham. Nah saudara, dalam hari pertama di minggu pagi itu Yerusalem digemparkan dengan, mungkin kalau istilah sekarang ini menjadi trending topik, menjadi viral. Tentang apa? Tentang berita hilangnya mayat Yesus. Jadi yang viral beritanya apa? Mayat Yesus hilang. Berita ini dibagi jadi dua lagi. Yang pertama, berita yang besar, yang resmi, diunggah oleh istilahnya pejabat. Yesus mayatnya dicuri muridnya. Curi orang. Sudah bayangkan, perhatikan, murid Yesus jumlahnya tidak banyak. Dan sekarang berita yang resmi disoundingkan adalah mayat Yesus dicuri. Jadi kalau mayat Yesus dicuri, tuduhan pertama siapa yang mencuri? Pasti muridnya. Sudah bayangkan kondisi muridnya maksud saya. Nah kemudian berita yang kecil, kasak kusuk dari mulai seorang perempuan. Mulai dari perempuan ya. Tentang apa? Yesus bangkit. Dan berita itu datang dari mana? Dari murid-murid Yesus. Kira-kira mana yang lebih berkumandang beritanya? Yesus mayatnya dicuri orang atau kebangkitan? Tentulah kalau ada mungkin istilahnya penayangan berita yang ditayangkan bukan Yesus bangkit. Mayat Yesus dicuri. Nah tapi saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat satu kelompok ini. Manusia ini, pengikut Kristus yang selama ini setia. Hari itu menjadi hari yang membuat mereka ketakutan. Sekalipun ada satu harapan kecil, kenapa? Yesus gak ada Yesus bangkit, kata Maria. Nanti kata dua murid dari Emmaus. Nanti kata yang lain. Saudara, murid-murid ada dalam ketakutan. Murid-murid ada dalam satu kekhawatiran besar. Bisa-bisa nanti apa yang dialami oleh gurunya akan terjadi pada dirinya. Tapi hari ini kita melihat bagaimana suasana ketakutan, keterikatan itu berubah menjadi suasana yang benar-benar sukacita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini sebagai satu landasan kita boleh merenungkan makna Paskah hari ini. Kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-20, kita akan membaca ayat 19 sampai dengan 21 saja. Kalau sudah mendapatkannya Bapak Ibu, boleh memperhatikan dengan baik Alkitabnya. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat
dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara-saudara, murid-murid sedang dalam ketakutan dan peristiwa yang saya dan saudara baca ini terjadi nanti, berarti nanti malam. Jadi setelah 1 harian itu berita ini begitu heboh. Dan murid-murid semakin ketakutan. Karena salah satu sekali yang dikembangkan adalah murid Yesus yang mencuri mayat Yesus. Saudara-saudara, saya mau menggambarkan saudaraku, sebetulnya murid-murid juga tidak jauh berbeda dengan orang-orang lain. Kenapa mereka ketakutan? Salah satu penyebabnya karena mereka juga terkunci, bukan hanya oleh pintu-pintu yang dikunci, tetapi oleh pemikiran, oleh kedangkalan, oleh sempitnya pemahaman kita, bagaimana mungkin orang bisa bangkit. Itu sambil seperti nggak masuk akalnya kan. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin mengandung dari Roh Kudus? Bagaimana mungkin sekarang berbicara bangkit? Percaya bangkit? Saudara, kenapa kita sudah percaya? Karena kita berpikir pola pikir kita. Kita mengukur semuanya dengan pola pikir kita, pola sempit kita. Tapi hari ini, malam itu, di tengah-tengah kekuncian itu, ketakutan itu, kekhawatiran itu, kecemasan itu, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara tadi lihat cuplikan film tadi ya. Pada waktu mereka sedang berkumpul kan datang orang lain. Yang perempuan bilang apa? Yesus bangkit loh. Oh ya Yesus bangkitlah. Datang lagi 2 orang laki-laki kan. Dari jalan Emmaus kan. Bilang apa? Kami tadi ketemu loh di jalan Emmaus waktu kami sedang berbicara, sedang makan-makan mecah roti. Baru kami ingat. Apa jawab mereka? Itu mana mungkin. Mana mungkin maksudnya apa? Mana mungkin dalam waktu yang bersamaan orang menampakkan diri di mana? Kenapa mana mungkin? Karena pola pikir kita manusia. Enggak mungkin ini Sumardi ada di sini. Nanti ada di sana. Nanti ada di sana. Enggak mungkin kan? Ya sekalipun sekarang jadi mungkin kan? Jadi kami ibadah lah ceritanya malam passion. Yang mimpin kan kami. Yang ibadah di depan kami. Jadi Joshua bilang apa? Jadi itu siapa Pak? Jadi kami dipimpin kami kan? Bisa sih sekarang sebetulnya. Nah tapi pada waktu itu gambar-gambar itu enggak ada kan? Saudari tengah-tengah ketidakpengertian mereka, Yesus hadir. Dan perhatikan baik. Tuhan Yesus selalu menyatakan diri bukan kepada orang yang tidak percaya. Enggak. Dia justru menyatakan diri kepada para murid. Dan disuruh lihat, lihat. Pegang tanganku, lihat lambungku. Karena hantu gak punya tulang dan daging katanya. Baru dia lihat. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ada perubahan yang besar. Kata-katanya begini. Tadi kata apa? Ayat yang ke-21 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya. 20 ya. Dan lambungnya kepada mereka. Perhatikan ini yang B. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Apa yang beda? Selama ini murid itu selalu nyebut apa? Guru. Berarti levelnya manusia. Sekarang beda nyebutnya. Oh berarti memang Yesus itu Tuhan. Karena kebangkitan dan kemudian hidup selamanya gak mungkin dialami oleh manusia. Pada masa itu tentunya sebelum Kristus yang pertama.
saudaraku. Jadi saudara-saudara, ketika kita memperhatikan ini, para murid mengalami kepanikan, ketakutan setelah menangkap itu. Hari itu Yesus hadir. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang kehadiran Yesus di sana, ada satu statement begini. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, sebenarnya kalau kita berbicara damai sejahtera, ya ada banyak pengertiannya sebetulnya. Tapi nanti saya akan kupas di bagian yang kedua. Tapi ungkapan ini ungkapan yang indah. Dan semua orang menginginkannya. Maka pagi ini saya ingin mencoba mengkontradisikan pemahaman kita biasanya dan damai sejahtera yang sebenarnya. Damai sejahtera yang dunia tawarkan atau yang dunia ajarkan. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Yang dijamin oleh kebangkitan. Maka hari ini yang pertama saya ingin mengajak merenungkan kita semuanya. Ketakutan mengalahkan damai sejahtera. Saudara, apa yang saudara pahami selama ini tentang damai sejahtera? Apa sih damai sejahtera? Saudara, ada banyak pengertian tentang damai sejahtera. Yang sifatnya nyaris semua itu subjektif. Nyaris semua itu relatif. Nyaris semua itu ditentukan oleh kondisi, situasi. Ya kan? Ya kalau suasananya bagus, ya, wah, puji Tuhan hari ini saya damai sekali ya. Wah, pagi-pagi mendengar musik, pas suasana indah-indah, wah, saya damai sekali. Kita tinggal di tepi di rumah ya. Kemudian ada kolam, ada gemercik angin air mancur itu ya. Ada suara burung. Wah, indah ya, damai. Ya. Saudara, damai ini ada banyak dirusak pemahamannya. Belum lagi kalau Anda di jalan melanggar lalu lintas, sekarang ada rahasia-rahasia itu ya. Rahasia aman sih. Kalau umpamanya ketangkap, ya, gimana Bapak? Mau diproses atau damai? Lu lain, damai artinya, ya, diproses atau damai? Berarti damai nggak diproses, proses nggak damai. Apa artinya damai? Anda sudah punya artinya. Ketika ada orang berperkara, bermasalah, dituntut secara hukum, kemudian apa? Bagaimana kalau kita berdamai? Berdamai berarti ada transaksi bukan? Sepakat, damai. Nah saudara, pengertian-pengertian ini sebetulnya merusak arti yang sebenarnya dari damai sejahtera. Karena ketika Anda mendengarkan perkataan damai sejahtera, yang Anda pikirkan itu. Saya tidak tahu Anda di mana. Maka saudaraku, kalau pemahaman kita seperti ini, maka tidak salah kalau dikatakan ketakutan itu merusak damai sejahtera. Karena berarti damai sejahtera itu dipengaruhi, ditentukan oleh situasi kondisi kita. Ada orang yang mengatakan inilah konsep damai sejahtera orang berdosa. Yang sifatnya apa? Selfish, apa itu? Egois. Ya kan? Bisa saya damai, orang lain gak damai. Bisa saya melihat orang damai, saya gak damai. Ya, kan banyak orang itu senang yang melihat orang tidak senang. Ya kan? Dan banyak orang yang tidak senang melihat orang senang. Nah saudara, pengertian-pengertian ini merusak sekali lagi. Saudara, pada waktu saya merenungkan ini, saya teringat di dalam kitab Mika itu ada sesuatu yang waktu saya membacanya, ya ternyata dari dulu sudah ada. Di dalam kitab Mika 3 ayat 5 dikatakan gini. Begini firman Tuhan terhadap para nabi.
yang menyesatkan bangsaku. Apa yang dikatakan rupanya? Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, nyam gitu ya, maka mereka akan apa, menjelaskan damai ya, karena udah ada makanannya. Oke. Terapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sudah ternyata sejak abad 8 sebelum Masehi sudah ada arti damai yang seperti itu. Di salam cukup, damai kita ya. Di salam kurang, enggak, perang kita. Ya kan? Dikasih makan, damai. Makan maksudnya disuap. Saudara. Ini kan satu hal yang membahayakan. Nah, apakah saya dan saudara sebagai pengikut Kristus memiliki pengertian damai yang seperti itu? Maka saya kadang juga heran. Kalau banyak orang-orang percaya pun sama persis dengan orang-orang yang seperti dalam Mika ini. Ketika bagus posisinya, berkata apa? Tuhan baik. Ketika pas gak bagus posisinya, berkata apa? Tuhan gak baik. Ketika bagus posisinya, semua orang bagus. Ketika pas tidak bagus posisinya, semua orang buruk. Ini persis di dalam Mika. Itu bukan damai sejahtera yang sejati. Itu damai sejahtera yang egois. Damainya orang berdosa. Yang selfish sifatnya. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang pengertian damai ini, maka banyak orang tidak mengalami damai sejahtera ketika sedang dalam kondisi apalagi seperti sekarang. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, apakah hari-hari ini engkau mengalami damai sejahtera? Saudara, banyak orang Jakarta selama ini mengeluh, gak ada waktu Pak untuk keluarga. Gak ada waktu Pak untuk berdoa. Gak ada waktu Pak untuk baca Alkitab. Gak ada waktu Pak untuk macam-macam. Tuhan kasih kita 1 tahun waktu sekarang. Karena nyaris Anda sebagian besar ya. Kalaupun kerja kantor gak full pergi ke kantor. Sebagian besar. Memang ada orang yang dari awal COVID sampai sekarang masih ngantor terus. Ada sih. Tapi gak banyak itu. Artinya apa? Minimal Anda pergi, anak-anak Anda di rumah. Minimal ada waktu. Pertanyaan saya, itu membuat saudara makin damai atau gimana? Jarang ketemu, pengen ketemu ya. Ketemu terus, pengen gak ketemu ya. Saya tidak tahu di rumah Bapak Ibu. Tapi yang saya mau katakan adalah, ketika pemahaman damai kita adalah damai yang sifatnya subjektif, relatif, maka kita akan mudah tidak mengalami damai dalam situasi tertentu. Dan yang kedua yang kita ingin belajar saudaraku dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid, bahwa kebangkitan Yesus itu jaminan. Apa sih saudara artinya jaminan? Jaminan itu artinya garansi. Kalau saudara mau minjam sesuatu, saudara harus kasih jaminan. Artinya apa? Kalau Anda nggak bisa bayar, itu ada jaminannya. Artinya Anda pasti bisa bayar. Jaminan berarti apa? 1 jam garansi bahwa saya dan saudara memang memiliki damai sejahtera. Kenapa? Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu di mana hubungannya? Saudara. Saudara, kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Ketika memasuki ruangan itu, saudara, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Saudara perhatikan. Kalau saudara memperhatikan membaca Alkitab, nyari Tuhan Yesus tidak pernah ngomong gini sebelumnya. Apakah Anda lihat waktu upamanya pas dengan murid-murid sama-sama damai sejahtera bagi kamu? Enggak ada saudara. Enggak ditulis di Alkitab. Kalau di dalam Injil Yohanes sendiri ditulis itu nanti pasal yang ke-14 ayat 27. Ada perkataan itu. Tetapi itu menjelang Yesus apa? Mau masuk penderitaan. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Kuberikan bagimu. Ya, apa yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Dan hari ini yang kita baca apa? Ketika Tuhan Yesus masuk berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Nah saudara yang saya mau garis bawahi ini bukan sekedar perkataan seperti saya dan saudara biasa gini. Shalom. Pertanyaan saya, kalau saudara ngomong salam emang di dalam hatimu ada salam? Salomita di rumahnya. Ada salam hatinya maksud saya. Shalom ibu, shalom bapak. Padahal di hatinya sebenarnya sedang dongkol, salamnya pun kagak ada. Saudara ini juga bukan sedang perkataan basa-basi seperti selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Tidak. Perhatikan baik perkataan ini. Damai sejahtera bagimu. Jadi ini bukan sekedar perkataan. Ini bukan sekedar apalagi basa-basi. Ini bukan sekedar kebiasaan. Tetapi ini sebetulnya satu berita gembira, satu anugerah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada saya dan saudara orang percaya. Damai sejahtera ini merupakan apa? Anugerah yang Tuhan berikan. Kepada siapa? Murid-murid yang selama ini mengikut Yesus, yang selama ini mengikut dengan setia, yang beberapa waktu lamanya ketakutan, khawatir, bimbang, tidak ada harapan. Dengan hadirnya Yesus di situ, ketakutannya semestinya hilang, kekhawatirannya hilang, apalagi harapannya pulih, apalagi. Maka ketika Tuhan Yesus hadir, kehadiran Yesus yang hidup itu jaminan bagi murid-murid untuk memiliki damai sejahtera. Saudaraku, ketika saya dan saudara berbicara tentang kebangkitan yang didahului tentunya dengan kematian, menunjukkan bahwa tidak ada apapun yang ternyata bisa merampas damai sejahtera sejati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di situ sebagai jaminannya, buktinya. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus memperdamaikan manusia. Kemarin di Jumat Agung dibahas. Ya, Pak Ginting ada membahas ini dan memang itu yang kita susun dalam rangkaian tema itu. Kematian Kristus memperdamaikan. Kematian Kristus menggenapi apa yang selama ini tradisi yang dilakukan dalam perjanjian, memberikan korban pendamaian. Dan kematian Yesus, penyaliban Yesus mendamaikan. Siapa yang dinamaikan? Saya dan saudara, manusia dengan Allah. Siapa yang dinamaikan? Saya dengan diri saya sendiri, dengan diri saudara sendiri. Siapa yang didamaikan? Kita dengan sesama kita. Siapa yang didamaikan? Kita dengan ciptaan yang lain, alam semesta. Nah saudara, tetapi masalahnya seringkali orang Kristen yang berkali-kali merayakan kematian Kristus, tetapi dirinya tidak damai-damai dengan sesamanya, tidak damai-damai dengan dirinya sendiri, tidak damai-damai dengan alam semesta. Padahal Kristus nyata-nyata mendamaikan kita
dengan semua itu. Maka ketika kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, maka ini menjadi satu jawaban Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka kehadiran Kristus di tengah-tengah murid-murid, kehadiran Kristus, kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan damai sejahtera saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, Tuhan Yesus bukan hanya sumber damai sejahtera saja, tapi Dia sumber kebenaran. Damai sejahtera, kebenaran, keadilan, dan kuasa. Saudara, kalau kita menjelaskan ini sebenarnya panjang sekali. Tapi hari ini kita hanya fokus kepada damai sejahtera. Saudara, tadi saya bertanya, apa itu damai sejahtera? Jadi kita akan membaca dari Yohanes terlebih dahulu ya, yang tadi saya sudah tunjukkan kepada kita. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita membaca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, secara umum sebetulnya berbicara pengertian damai sejahtera, ini berbicara satu kondisi yang serba ideal semestinya. Berbicara damai sejahtera sebetulnya berbicara satu kondisi yang menjalankan fungsi masing-masing. Damai sejahtera. Damai sejahtera juga berbicara tentang keadaan yang tanpa sebenarnya perselisihan. Damai sejahtera sebenarnya berbicara satu kondisi keadaan yang maksimal. Atau sekarang istilahnya mungkin optimal. Damai sejahtera berbicara sesuatu tatanan yang memang ideal. Itu sama dengan ketika orang Israel dari Mesir mau masuk ke Kanaan. Kanaan itu menjadi gambaran bagaimana situasi, kondisi ideal. Tanah perjanjian maksud saya. Shalom. Di dalam bahasa Ibrani. Irene mungkin dalam bahasa Yunani. Tapi pengertiannya adalah situasi, kondisi yang ideal. Nah saudara, kalau saudara berbicara tentang situasi, kondisi yang ideal, bagaimana itu bisa terjadi? Maka dalam Yohanes 14 dikatakan apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan dikatakan apa? Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berarti damai sejahtera yang Tuhan Yesus maksudkan bukan karena situasi Anda baik atau tidak. Bukan karena berarti karena situasi atau kondisi saudara yang tidak sesuai dengan keinginan saudara. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Tetapi damai sejahtera ini justru damai sejahtera yang bukan lahir dari luar. Nah ini sama sebenarnya prinsipnya dengan perubahan orang percaya. Perubahan orang percaya bukan dari luar ke dalam. Perubahan orang percaya itu dari dalam keluar. Damai sejahtera pun yang dimiliki oleh orang percaya semestinya damai sejahtera yang dari dalam. Bukan yang diubah oleh lingkungan, tetapi yang mengubah lingkungan. Damai sejahtera yang dimiliki yang dari Allah diperlihatkan oleh Yesus Kristus. Sekalipun dalam penderitaan, dia tetap mengalami damai sejahtera. Satu-satunya yang dia tidak damai sejahtera, apa yang sudah lihat dalam masa Passion? Ketika dia berteriak, Eloi, Eloi, atau Eli, Eli, lama sabachthani.
Jadi ketidakdamai sejahteraan kita itu hanya terjadi ketika kita putus hubungan dengan Allah. Maka dalam situasi apapun selagi engkau punya komunikasi, punya hubungan dengan Allah, semestinya damai sejahtera itu boleh menerobos apapun yang Anda hadapi. Kelemahan fisik, sakit penyakit maksud saya. Kekurangan ekonomi, masalah kesulitan uang, dan lain sebagainya, maksud saya. Masalah ketidakharmonisan mungkin yang sedang saudara alami. Atau masalah tantangan-tantangan yang lain yang saudara hadapi. Karena damai sejahtera itu dari dalam Anda. Kuncinya adalah hubungan yang tetap terpelihara dengan Tuhan. Dan hubungan itu dulu sempat terputus. Tapi kematian Kristus tadi saya katakan itu apa? Memperdamaikan kita. Sehingga hubungan itu sudah balik lagi. Saudara. Saudara, maka ketika kita memperhatikan kebenaran ini. Saya tidak tahu apakah sudah pernah memahami apa saja mengalaminya. Kadang di tengah kesulitan kita pun, ya, kok saya bisa tetap merasakan sukacita ya? Kok saya tetap bisa merasakan damai sejahtera ya? Yang semestinya kalau cara berpikir manusia lama kita tidak bisa. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus itu harusnya mendobrak apapun yang terjadi di luar. Bukan didobrak dari luar, tapi mendobrak keluar. Bahkan saudaraku, Kristus membuktikan melalui kebangkitannya ketakutan yang paling besar, yaitu kematian pun dikalahkan oleh damai sejahtera. Maka Yesus bangkit itu jaminan damai sejahtera Anda. Saudara, kalau demikian berarti apa yang harus dilakukan? Ketika saya dan saudara bisa memandang Yesus, mengembalikan semua kepada Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, itulah damai sejahtera kita. Tatanan itu kembali kepada yang seharusnya. Kalau dalam Ulangan dikatakan apa yang kita baca bersama itu? Aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Itulah damai sejahtera. Saudara, nyanyian yang biasanya kita nyanyikan. Saya minta para pelayan untuk maju ke depan. Nyanyian yang kita biasa nyanyikan di hari Paskah. Yang dikarang oleh Bill dan Gloria Gaither tentang sebab dia hidup. Sebetulnya mengingatkan satu pengajaran penting. Karena ketika Yesus hidup, maka saya dan saudara yang hidup hari ini, saya dan saudara yang ada hari ini, dimanapun kita mempunyai pengharapan dan sukacita yang besar. Saya pernah ceritakan kepada saudara tentang pengalaman yang sederhana yang dialami oleh Bill dan Gloria Gaither ketika dia mengarang lagu ini. Dia orang biasa, dia seorang guru, yang kebetulan juga dia ahli apa istilahnya musik ya. Dia seorang guru, dia mengajar. Dan pada masa itu kehidupan ekonomi tidak bagus pada masanya. Dan di tengah-tengah kondisinya tidak bagus itu, Tuhan mengaruniakan dia seorang anak. Dia punya anak maksudnya. Sebagai orang yang mengalami kesulitan ekonomi, tentu dia akan berpikir bagaimana biayanya. Kisahnya sederhana dan biasa, saudara. Tapi ketika dia melihat kondisinya itu, dia ingat tentang Allah yang hidup. Dia ingat tentang peristiwa kebangkitan. Kalau Allah itu hidup, berarti saya dan saudara yang hidup hari ini punya harapan yang besar.
punya sukacita yang besar. Jadi saudara-saudaraku, apapun kondisimu hari ini, biarkan kebenaran firman hari ini dan sekaligus pengalaman hidup Gloria dan Bill Gaither itu bisa menolong kita. Yesus yang sudah bangkit itulah jaminan damai sejahtera kita. Mari kita mengangkat pujian ini sebagai ungkapan juga iman kita. Karena Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara-saudaraku, dimanapun engkau ada, saya tidak tahu bagaimana suasanamu hari ini. Tapi kalau ada di antaramu yang selama ini meletakkan dasar ukuran damai sejahteramu oleh karena kondisi, situasi di sekitarmu, oleh karena perasaanmu, oleh karena sifat subjektifmu, oleh karena hal-hal yang ada, firman Tuhan hari ini mengingatkanmu, itu damai sejahtera palsu. Itu damai sejahteranya orang berdosa yang selfish, yang hanya memikirkan diri sendiri. Hari ini kita merayakan Paskah. Yesus bangkit dan memberikan engkau damai sejahtera sejati. Damai sejahtera yang tidak ditentukan, tidak dipengaruhi, tidak bisa dirusak oleh apapun. Bahkan kematian pun tidak bisa merampasnya. Jangan biarkan engkau kehilangan damai sejahtera sejati itu hanya karena kekerasan hatimu. Jangan engkau kehilangan damai sejahtera yang sejati itu oleh hanya karena keterbatasan pikiranmu. Jangan engkau kehilangan damai sejahtera sejati itu oleh karena lingkungan, situasi, dan kondisimu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lebih sungguh, katakan sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan, terima kasih. Kami bangga, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup dan kami boleh memiliki damai sejahtera itu. Tuhan, pimpinlah kami, tolonglah kami senantiasa untuk kami boleh belajar seperti murid-murid Yesus yang mereka sering mengalami ketakutan, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, damai sejahtera itu mereka miliki. Mereka tidak takut oleh apapun juga. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh menunjukkan, menceritakan kepada orang lain damai sejahtera yang sejati itu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Karena kebangkitan-Mu itulah hidup kami, kebangkitan-Mu itulah dasar iman kepercayaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kami rayakan kebangkitannya, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua orang percaya katakan